Jadi ya, jadi kami di sini tentunya baru mendengar bahwa penahanan terhadap atau dijadikan tersangka terhadap Menkominfo Bapak Johnny G. Plate yang baru kita terima sama-sama, tentunya sebagai insan politik, sebagai warga negara Indonesia yang baik, ya beliau ya tentu harus menghormati proses-proses hukum yang berlaku, dan tentunya hal ini juga bisa membuat semua kedepannya menjadi juga tidak menjadi tanda tanya tapi menjadi clear, dan ini bisa juga betul-betul menunjukkan bahwa proses yang ada di negara kita mengenai proses hukum dan juga proses bagian daripada keterbukaan secara semua hal ini bisa terjadi dengan baik, dan ini ditunjukkan oleh Kejaksaan Agung. Tentu kami memberikan apresiasi kepada Jaksa Agung di mana ini adalah satu awal masuknya terhadap apa yang dinamakan kebenaran. Jadi silahkan, tentu ini proses ini akan berjalan, dan juga beliau sebagai Menkominfo, sebagai pribadi tentu harus menjalani ini. Kalau soal nanti apakah jabatan beliau sebagai Menkominfo itu adalah memang haknya Bapak Presiden, tentunya kita akan melihat ke depan seperti apa proses-prosesnya. Ini kan baru hari ini ditetapkan sebagai tersangka atau dilakukan penahanan. Berarti belum dengar info-info nanti reshuffle penggantinya Pak Plate ya, Pak? Sampai saat ini belum ada. Dan juga kalau nanti itu memang katakanlah ini berasumsi berandai-andai nanti terjadi, tentu ini akan mengundang juga partai-partai politik, dan tentu akan dikomunikasikan juga dengan Ketua Umum kami Ibu Haja Megawati Soekarno Putri. Tapi kita tunggu sajalah, artinya ini kan juga hal yang sebenarnya sangat memprihatinkan ya, artinya sebagai bagian dari pemerintahan kan ini juga menjadi satu koreksi juga bagi kita semua untuk berjalan dengan baik dan benar ke depannya seperti itu. Bang, kalau misalnya ada anggapan politis terkait dengan penetapan tersangka dari Pak Johnny Plate itu gimana? Mengingatkan Nasdem sekarang hubungannya dengan Pak Jokowi? Menurut saya bahwa proses hukum itu kan tidak bisa berjalan dengan begitu saja. Katakan pun ada secara proses politik, tapi kan proses hukum kan tidak bisa tanpa ada sebab akibat, tanpa ada bukti. Ya kalau kita sebutnya tidak ada asap tanpa ada api. Tidak mungkin seseorang dikatakan menjadi terlibat ini kalau tidak ada, memang paling tidak kalau saya tidak salah, sekali lagi ini proses hukum ya, paling tidak ada 2-3 alat bukti, kan seperti itu. Tapi tentu ini kan harus dibuktikan di dalam pengadilan, proses hukum yang fairness, yang betul-betul memang membuka semua hal ini. Kalau memang apakah beliau atau ada pihak-pihak lain yang terkait. Tapi ini juga satu koreksi, dan ini juga satu langkah yang berani kalau kita melihat bahwa proses ini sudah pernah terjadi juga, dan kami juga sudah pernah mengalami juga dari kader kami. Memang kalau memang ada hal yang memang seperti itu ya mau tidak mau harus dilakukan. Jadi jangan dari kita berpikir selalu ini ada kaitannya dengan proses politik, bahwa hukum is hukum ansi. Hukum kan tidak bisa diintervensi, misalnya soal bukti, soal lain-lain kan tidak bisa. Nanti kan akan dibuktikan proses hukum itu di pengadilan, dan nanti akan diputuskan oleh hakim. Jadi menurut kami ini kan ya katakanlah dugaan-dugaan ya, berasumsi berandai-andai. Tapi sekali lagi kalau kami meyakini di zaman era Pak Jokowi ini proses hukum berjalan dengan benar dan baik. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.